Baik, adik-adik sekalian, materi kita di hari ini, di pertemuan ke-6 ini, di mata kuliah kewirausahaan ini, kita akan berbicara tentang perencanaan usaha atau yang dikenal dengan business plan. Nah, adik-adik sekalian, rahimallah, nah apa itu business plan, apa itu perencanaan usaha? Nah, ada kadang-kadang orang buka usaha tanpa perlu pakai perencanaan usaha. Tapi ada juga orang kemudian, mulai usaha itu dengan sebuah plan, dengan sebuah perencanaan. Penting atau enggak Pak Hendra? Nah bagi saya, sangat penting sekali kalau ditanyakan. Tapi ada juga mengatakan, "Nggak perlu pakai perencanaan usaha, saya juga sukses-sukses aja sih Pak," kira-kira kan. Nah baik, hari ini coba kita lihat. Perencanaan usaha, untuk, melakukan sesuatu harus ada rencana yang telah ditetapkan dalam pikiran dan tulisan. Ya, kadang-kadang kita cuma dalam pikiran saja, dalam tulisan nggak ada. Padahal sesuatu yang tertulis itu akan mendorong kita untuk melakukannya. Semakin sering kita lihat apa yang kita tulis, nah maka akan terdorong kita untuk, melakukannya. Oleh karena itu sarannya Pak Hendra, selain apa yang ada di pikiran kita, maka tulis juga, termasuk dalam perencanaan bisnis. Nah, kemudian rencana bisnis adalah proses pengambilan keputusan dan dasar bagi tindakan-tindakan yang akan dilakukan pada masa akan datang. Jadi ini Masya Allah luar biasa ditentukan. Nah, kemudian pertanyaan adalah, apa tahapan perencanaan usaha itu? Yang pertama lakukan riset ya dan survei ya, lapangan. Apa yang dilakukan di situ? Perilaku konsumen ya, pasar, tren ya, tingkat permintaan. Nah, jadi ini menjadi sangat penting sekali ya ketika kita kemudian, melakukan riset ya. Apa perilaku konsumennya? Ya, konsumennya termasuk konsumen yang suka belanja atau enggak? Nah, kalau suka belanja, berarti kan potensial itu. Biasanya dekat dengan sekolah, dekat dengan kampus, dan berbagai macamnya kan. Lalu kemudian pasarnya gimana nih? Trennya gimana? Tingkat permintaannya gimana nih? Tapi jangan salah riset juga. Contoh sederhana misalnya begini, ya, maaf punten misalnya adik misalnya datang ke Banten sana, lalu dekat kampungnya orang Baduy, lalu adik lihat situ riset, wah, ini kayaknya orang-orang Baduy nggak pakai sandal, nggak pakai sepatu nih. Kalau begitu cocok nih kira-kira buka, pabrik sandal atau pabrik sepatu dekat dekat, orang Baduy ini. Nah, ternyata setelah kita lihat ya, setelah diperhatikan, oh, ternyata secara budaya memang orang Baduy nggak pakai sandal dan sepatu. Nah, kalau begitu risetnya keliru kira-kira gitu ya. Jadi ini menjadi sangat penting sekali. Lalu pengumpulan data dan internal dan, eksternal ya. Lalu kemudian dievaluasi data dan pengolahan data yang data untuk apa? Untuk memastikan data akurat. Lalu kemudian perencanaan dan analisa strategi perusahaan, lalu kemudian persiapan pembuatan penyusunan rencana bisnis. Nah, kemudian adik-adik sekalian, rencana bisnis itu apa? Ya, mengidentifikasi rencana bisnis ya, lalu kemudian merancang konsep bisnis, lalu membuat peta jalan bisnis ya, peta itu menjadi sangat penting sekali. Ya, ibarat kita masuk sebuah gua kalau nggak ada petanya kita akan nyasar. Lalu menentukan alternatif strategi ya sebagai rencana cadangan antisipasi dalam minimal risiko. Harus punya plan, tidak cukup hanya plan A saja, ada plan A, ada plan B, ada namanya emergency planning ya, planning dadakan. Plan A-nya adalah masak nasi, ternyata kelamaan jadi bubur. Nah, ya sudah, ya tinggal cari emergency planning-nya cari apa? Ya carilah bawang, jadilah bubur capcay dan berbagai macamnya. Jadi hidup ini selalu punya alternatif-alternatif. Lalu kemudian menyusun rencana keluar, jalur keluar bila terjadi kegagalan ya total. Jadi harus punya jalan keluar ya, gimana keluar. Nah, kemudian apa yang dibahas di rencana bisnis? Format konsep bisnis ya, format konsep strategi pemasaran, format konsep operasional, format konsep dan strategi perencanaan keuangan dan format lain. Nah, rencana besar dari bisnis plan itu adalah strategi bisnis, tujuan bisnis ya, rencana bisnis, sumber daya. Nah, kalau dibuat seperti proposal, maka isinya rencana usaha itu ada bisnis plan itu sebagaimana pertanyaan dari salah seorang tadi bertanya, bagaimana apa isinya Pak Hendra? Nah, di atas sekali ya di sampul depannya itu adalah gambar dan desain menarik. Nah, kira-kira ada yang mau usaha apa nih ya? Lalu kemudian ada logo, lambang usaha. Lalu ada biodata, namanya apa, alamatnya di mana, nomor teleponnya berapa ya yang dapat dihubungi dan berbagai macamnya. Ini menjadi sangat penting. Apalagi kita berada di zaman media sosial seperti ini, nomor telepon dan alamat itu menjadi sangat penting ya. Jadi Masya Allah luar biasa. Lalu kemudian pendahuluan, apa sejarah singkat dan latar belakang perusahaan atau usaha, lalu bidang usaha dan bentuk badan hukum perusahaan, lalu rencana kebutuhan dan sumber dana.
Lalu kemudian analisa industri atau persaingan, ya, gambaran, analisis masa depan, analisis pesaing, ya, Pak Indra sudah sering cerita, setiap hari itu akan muncul pedagang-pedagang baru, maka harus siap dengan pesaing. Lalu ramalan, analisis industri, visi dan misi perusahaan. Lalu kemudian rencana pemasaran, gambaran umum pasar, permintaan, penawaran, rencana penjualan, dan pangsa pasar. Lalu kemudian strategi pemasaran, perusahaan, dan strategi pesaing. Lalu kemudian rencana operasi dan manajemen, rencana organisasi, perizinan, kegiatan operasi, dan jadwal pelaksana. Lalu kemudian inventaris kantor dan suplai kantor. Lalu kemudian bab berikutnya adalah rencana produksi dan operasi, produk, rencana proses produksi atau operasional. Nah, adik-adik sekalian, nah kalau kita perhatikan, ya, kemudian yang ketiganya adalah rencana kapasitas produksi. Ini kalau kemudian adik-adik bukan sebagai penjual saja, tapi sebagai produsen. Jadi berpikirnya lebih besar lagi, rencana kebutuhan tanah dan berbagai macamnya. Nah, adik-adik sekalian, lalu kemudian rencana keuangan, berapa pendanaan usaha, proyek keuangan, ya. Lalu kemudian analisa kelayakan usaha, analisa keuntungan, kapan kita break even point, balik modal, kapan kita untung dan berbagai macamnya. Nah, kalau mau dibuat secara sederhana bisnis plan ini bisa. Nah, isinya apa Pak Hendra? Ya deskripsi usaha, apa usahanya adik-adik itu? Usaha di bidang fashion, usaha di bidang kuliner, atau bisa usaha di bidang apa? Lalu kemudian produknya apa ya? Tentu akan banyak ya, namanya fashion banyak, apa kira-kira produknya? Atau kemudian jasa. Nah, bisnis jasa ini juga menarik ya. Orang cuma dua kan kadang-kadang, jual barang atau jual jasa kan kira-kira gitu. Lalu kemudian pasarnya harus jelas. Lalu kemudian lokasi usahanya ya. Pasar itu sekarang ada offline, ada online ya. Jadi ini tergantung kira-kira adik-adik mana yang dipilih kira-kira atau kedua-duanya. Lalu kondisi persaingan ya, persaingan menjadi sangat menarik seperti Pak Indra ceritakan tadi. Dan yang terakhir adalah manajemen. Nah, tapi sehebat apapun bisnis plan kalau tidak ada action nggak jadi juga. Jadi yang paling penting terakhirnya adalah action dan action. Saya pikir itu ada dari sekalian ya. Dan ini tentu sangat menarik ya, terutama bagi adik-adik yang sudah yang belum punya usaha, apa semestinya harus dilakukan. Saya pikir itu. Silakanlah berdiskusi kembali.